Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di masjid ini guna melanjutkan kembali pembahasan kita tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan malam hari ini kita akan masuk ke dalam peristiwa yang sebenarnya masih ada kaitannya dengan perang Ahzab. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan di sini kisah tentang perang Ahzab. Perang Ahzab, perang besar, peristiwa besar yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Dan ketika terjadi perang Ahzab, selain menghadapi musuh-musuh yang datang dari luar kota Madinah, Rasulullah dan para sahabat mereka juga harus menghadapi perlawanan dari orang-orang Yahudi Bani Quraisyah yang tinggal di dalam kota Madinah. Jadi bayangkan Rasulullah dan para sahabat mereka berjaga-jaga di tepi parit menghadapi musuh yang ada di seberang parit. Jumlah musuh sekitar 10.000 orang. Ketika mereka belum tuntas, ketika mereka masih sibuk menghadapi musuh-musuh tersebut, tiba-tiba mereka mendapatkan kabar orang-orang Yahudi Bani Quraisyah membatalkan perjanjian damai dan mengumumkan perang juga kepada Rasulullah dan para sahabat. Jadi pada waktu itu Rasulullah menghadapi musuh yang ada di depan dan juga menghadapi musuh yang ada di belakang, yaitu orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Tentu saja yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraisyah ini adalah satu pengkhianatan. Dan tentu saja yang namanya pengkhianatan harganya tidak sedikit. Yang namanya pengkhianatan adalah sesuatu yang besar. Dan ini betul-betul dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka belum selesai dengan yang di depan, tiba-tiba mereka ditusuk dari belakang oleh orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Maka setelah selesai perang Ahzab, pada waktu itu ceritanya Rasulullah dan para sahabat mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan ternyata setelah itu Rasulullah diperintah oleh Allah untuk bergerak membereskan urusan dengan Yahudi Bani Quraisyah. Artinya sebagian orang menganggap ini satu rangkaian. Musuh yang di depan selesai, mereka pulang semua yang di depan, dihantam oleh pasukan-pasukan Allah yang tidak terlihat,
pulang semuanya mereka. Setelah itu Rasulullah membereskan musuh yang ada di belakang, yaitu orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Nah, maka dari itu seharusnya judul untuk kajian malam hari ini adalah pemberesan Yahudi Bani Quraisyah. Maksudnya apa? Rasulullah dan para sahabat sekarang akan menyelesaikan urusan mereka dengan Yahudi Bani Quraisyah yang telah mengkhianati perjanjian damai di antara mereka, yang telah mengkhianati kesepakatan di antara mereka. Malam hari ini akan kita bahas secara ringkas peristiwa tersebut, pemberesan Yahudi Bani Quraisyah atau penghukuman Yahudi Bani Quraisyah. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita mulai. Qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, Ghazwatu Bani Quraisyah, perang Bani Quraisyah. Wa fil yaumil ladzi raja'a fihi Rasulullah ilal Madinati ja'ahu Jibril alaihi salam inda Zuhri wa huwa yaghtasilu fi baiti Ummi Salamah. Pada hari Rasulullah pulang ke Madinah dari tepi parit, tiba-tiba Rasulullah waktu itu di waktu zuhur didatangi malaikat Jibril. Jadi Rasulullah pulang kembali ke rumah, lalu di waktu zuhur datang malaikat Jibril. Wa huwa yaghtasilu fi baiti Ummi Salamah. Waktu itu Rasulullah sedang mandi di rumah Ummu Salamah. Ketika Rasulullah sudah beres, malaikat Jibril datang. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, awaqad wada'ta silah, apakah engkau sudah meletakkan senjata-senjata? Fa innal malaikata lam tado aslihatahum, sungguh para malaikat mereka belum meletakkan senjata-senjata mereka. Wa ma raja'at al-an illa min talabil qaum, mereka para malaikat belum pulang sampai sekarang. Mereka sedang mengejar satu kaum. Fanhad biman ma'aka ila Bani Quraisyah. Ayo wahai Muhammad, bangun, bergerak bersama orang-orang yang ada pada dirimu, bersama sahabat-sahabatmu menuju Bani Quraisyah. Fa inni sa'irun amamaka uzalzilu bihim husunahum, sungguh aku akan berjalan di depanmu wahai Muhammad, akan kuguncangkan benteng Yahudi Bani Quraisyah, wa aqdhifu fi qulubihim ar-ru'ba, lalu akan kutimpakan ke dalam hati-hati mereka rasa takut. Jadi malaikat Jibril ngasih tahu kepada Rasulullah, urusan kita belum selesai. Itu Yahudi perlu diberesin. Itu orang-orang Yahudi laknatullah perlu dikasih pelajaran. Dan memang pada waktu itu Rasulullah, para sahabat mereka sudah dalam posisi akan istirahat. Mereka selesai, mereka pulang dari tepi kota Madinah, dari tepi parit. Mereka berjalan menuju rumah masing-masing sampai menjelang zuhur. Tiba di rumah masing-masing menjelang zuhur, lalu mereka beres-beres, bersih-bersih, sebagian mandi seperti Rasulullah. Tiba-tiba didatangi malaikat Jibril. Artinya kalau begini cerita yang ada, mereka Rasulullah para sahabat sebenarnya belum istirahat. Mereka baru sekedar sampai rumah, bersih-bersih, mandi, kemudian mereka berangkat lagi. Setelah diberitahu oleh Jibril, urusan kita belum selesai. Itu Yahudi Bani Quraisyah perlu kita kasih pelajaran. Maka setelah sholat zuhur, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzinan fa'adzana finnas. Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat untuk mengumumkan di tengah-tengah manusia, man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa bi Bani Quraisyah. Pada waktu itu Rasulullah menyampaikan pengumuman kepada orang-orang di kota, di Masjid Nabawi dan sekitarnya, barang siapa yang mendengar pengumuman ini, yang mendengar dan menaati pengumuman ini,
maka jangan dia sholat asar kecuali di kampung Bani Quraizoh. Jadi diumumkan seperti itu kepada orang-orang yang dengar pengumuman ini, yang sedang hadir di sini, semuanya berangkat segera ke Bani Quraizoh, dan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Jadi Rasulullah betul-betul menekankan kepada mereka untuk cepat berangkat. Dan bisa kita bayangkan, baru juga sampai rumah, baru juga istirahat, tiba-tiba diperintah untuk berangkat segera. Maka pada waktu itu para sahabat pun segera bersiap-siap dan berangkat. Dan tadi Rasulullah sampaikan pesan, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Penekanan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizoh ini adalah khusus Rasulullah sampaikan kepada mereka agar mereka bercepat, agar mereka bersegera. Dan tentu saja para sahabat segera bersiap-siap dan langsung berangkat. Ada yang berangkat langsung, ada yang setelah itu, ada yang setelah itu. Fasaro, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pergi, istamala alal Madinati ibna Ummi Maktum. Rasulullah menunjuk sahabat Ibnu Ummi Maktum sebagai pemimpin salat jamaah di Masjid Nabawi. Wa atarrayata Ali ibn Abi Thalib. Lalu Rasulullah serahkan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib dan menyuruh Ali untuk berangkat duluan membawa bendera perang itu. Jadi Ali diperintah untuk duluan, sehingga bendera perang dibawa oleh Ali langsung ke Bani Quraizoh mendahului Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Fasaro Ali hatta idza dana min husunihim sami'a minha maqalatan qabihatan li Rasulillah. Ali pun berangkat mendahului rombongan sampai kemudian tiba di dekat benteng Yahudi Bani Quraizoh. Di sana Ali bin Abi Thalib mendengar ucapan-ucapan yang sangat buruk dari orang-orang Yahudi kepada Rasulullah. Jadi sampai detik itu orang-orang Yahudi masih terus mengobarkan permusuhan, masih terus mengumumkan perlawanan terhadap Rasulullah dan pengkhianatan mereka. Datang Ali membawa bendera perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri keluar di tengah-tengah sahabat Muhajirin dan Ansor, berjalan sampai kemudian tiba di Bani Quraizoh, di luar benteng Yahudi Bani Quraizoh. Nah, hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ketika tadi diumumkan oleh sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizoh, pengumuman ini adalah upaya dari Rasulullah supaya para sahabat bersegera bergerak menuju Bani Quraizoh. Jadi titik tekannya itu cepat, ayo bergerak, cepat ke kampung Bani Quraizoh. Kita perlu membereskan mereka. Ternyata ada sebagian sahabat yang memahami kalimat Rasulullah itu secara redaksional, secara letterlock. Maksudnya apa? Mereka berpikir sahabat-sahabat ini, pokoknya kita ke Bani Quraizoh, sampai di Bani Quraizoh kapanpun baru kita sholat asar, kayak begitu. Maka ada sebagian sahabat waktu itu yang berjalan, mungkin lama di jalan atau mungkin ada sesuatu sehingga baru tiba di Bani Quraizoh ba'da isya, sehingga baru sholat asar waktu itu. Sholat asar, sholat maghrib, dan kemudian sholat isya. Ada yang sampai di sana ba'da maghrib baru sholat asar, baru sholat asar. Kenapa bisa begini? Karena mereka memahami kalimat tersebut, la yusalliyannal asra illa bi Bani Quraizoh. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Berarti apa? Sholat asarnya harus dikerjakan di sana. Meskipun kita telat, meskipun waktu sholatnya sudah habis, tetap sholat asar dikerjakan di Bani Quraizoh.
Nah, sebagian sahabat tersebut memahami begitu. Dan ketika mereka melakukan sholat asar lewat dari waktunya di Bani Quraiza, Rasulullah tidak menyalahkan mereka. Rasulullah tidak mencela mereka, karena ini adalah ijtihad mereka dalam memahami redaksi kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah melalui sahabat yang mengumumkannya. Para ulama mereka menjadikan hadis ini sebagai salah satu hadis pokok dalam masalah ijtihad dan perselisihan pendapat dalam memahami hadis. Mungkin dibahas secara spesifik di dalam ilmu ushul fiqh, tapi yang pasti ini salah satu kejadian waktu itu. Rasulullah sendiri sudah sampai di Bani Quraiza, begitu juga sebagian sahabat yang lainnya. Mereka sholat asar di sana. Ada yang sholat asar di tengah jalan. Jadi ternyata ada juga sahabat Rasulullah lainnya, mereka memahami maksud Rasulullah itu adalah kita bercepat, bersegera ke sana. Nah, ketika kita dapati waktu asar masih di tengah jalan, ya sudah, sholat asar. Sholat asar dimanapun didapati, baru lanjutkan perjalanan ke Bani Quraiza. Karena memang maksud Rasulullah itu adalah apa? Adalah bersegera bercepat menuju Bani Quraiza. Karena bagaimanapun para sahabat waktu itu mereka baru pada pulang dari tepi parit, baru pulang dari satu perang. Jadi tentu saja kondisi mereka ada yang mungkin sudah masuk istirahat, ada yang sudah melakukan ini dan melakukan itu, sehingga mereka waktu itu kalau digerakkan tentu saja akan makan waktu yang cukup lama. Sehingga oleh Rasul dikasih penekanan supaya apa? Bercepat, bersegera. Jadi sebagian sahabat memahaminya begini, sebagian sahabat memahaminya begitu. Dan kedua-duanya tidak disalahkan oleh Rasulullah. Tidak disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Pada waktu itu ketika Rasulullah para sahabat tiba di Bani Quraiza, salah satu alaf, jumlah mereka ada 3.000 orang. Jumlah kaum muslimin yang berperang mendatangi benteng Yahudi Bani Quraiza ada 3.000 orang. Lalu dari 3.000 orang itu ada sebanyak 30 orang menunggangi hewan berkuda, menunggangi kuda-kuda perang mereka. Jadi 30 orang menunggangi hewan tunggangan, sisanya berjalan kaki. Mereka tiba di luar benteng Bani Quraiza. Lalu Rasulullah perintahkan kepada mereka, para sahabat, untuk mengepung benteng itu. Mengepung benteng itu meneror Yahudi Bani Quraiza. Menyuruh mereka untuk keluar, untuk berhadapan langsung, berperang menghadapi mereka. Dan ternyata Yahudi Bani Quraiza yang dari sebelum-sebelumnya mengumumkan permusuhan, mengumumkan perang, mengumumkan sekarang kami begini dan begitu terhadap Muhammad, mana Muhammad dan seterusnya, sama sekali tidak ada yang berani keluar dari benteng mereka. Kan sebelumnya kita sampaikan di sini bagaimana mereka Yahudi itu mencaci maki Rasulullah. Mana Muhammad? Tidak ada perjanjian antara kita dan Muhammad. Kita begini, kita begitu. Intinya semua kalimat yang menunjukkan permusuhan. Kalau menggunakan istilah kita, mereka nantangin. Nantangi Rasulullah para sahabat untuk apa? Berperang. Nantangi Rasulullah para sahabat untuk berperang secara terbuka. Tidak ada lagi perdamaian di antara mereka waktu itu. Setelah didatangi, mereka nggak berani keluar. Mereka semuanya bersembunyi di dalam benteng mereka. Rasulullah datang bersama para sahabat dengan senjata masing-masing, siap tempur. Nunggu di luar benteng orang-orang yang sebelumnya mengumumkan perang, orang-orang yang sebelumnya mengumumkan permusuhan. Ternyata sama sekali tidak ada seorang Yahudi pun yang berani keluar. Mereka bersembunyi di dalam benteng mereka. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat untuk menyebar, mengepung benteng itu. Mengepung benteng itu meneror orang-orang Yahudi yang ada di dalam benteng. Dan terjadilah pengepungan Yahudi Bani Quraiza.
Dengan adanya pengepungan seperti ini, maka untuk ketiga kalinya kaum muslimin terpaksa mengepung benteng Yahudi Bani Quraiza. Terpaksa mengepung benteng Yahudi yang ada di Madinah. Dan ini adalah Yahudi Bani Quraiza. Jadi bayangkan hadirin, 3 kali di 3 waktu berbeda Yahudi-Yahudi di Madinah disamperin, didatangi, dikepung benteng-benteng mereka, diajak berperang keluar, mereka bersembunyi di dalam. Yang pertama Bani Qainuqa, kemudian yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga ini Bani Quraiza. Terjadilah untuk ketiga kalinya pengepungan benteng-benteng Yahudi di Madinah. Dan itu berlangsung berhari-hari. Ketika terjadi pengepungan seperti yang tadi kita sebutkan di awal, para malaikat datang. Mereka membawa rasa takut untuk dimasukkan ke hati-hati orang-orang Yahudi tersebut. Dan itulah yang membuat mereka Yahudi Bani Quraiza nggak berani keluar sama sekali. Mereka nggak berani keluar benteng, berperang secara langsung nggak berani mereka. Dan itu terus mereka rasakan hari demi hari. Semakin tambah hari, semakin besar rasa takut yang ada di dalam hati mereka. Dan ini diantara anugerah yang Allah berikan kepada Rasulnya. Allah masukkan rasa takut ke hati-hati musuh Rasulnya, sehingga tidak ada yang berani berhadapan secara langsung. Nah, sekarang bagaimana kondisi orang-orang Yahudi itu? Disebutkan di sini, walam mastadda alaihimul hisar, arada alaihim ra'isuhum Ka'ab ibn Asad thalatha hisal. Ketika hari demi hari berlalu, semakin bertambah hari, rasa takut semakin menghujam dalam. Rasa takut semakin menyebar, melanda orang-orang yang ada di dalam benteng. Lalu pada satu hari, pemimpin Yahudi Bani Quraiza namanya Ka'ab bin Asad mengumpulkan orang-orang Yahudi Bani Quraiza, lalu menawarkan kepada mereka 3 hal untuk mereka lakukan waktu itu. Yang pertama, mereka semuanya menyerah saja, menyerah kepada Rasulullah, lalu rame-rame masuk Islam, masuk ke dalam agama Rasulullah, yaitu agama Islam, sehingga mereka terjamin darah dan jiwa mereka, harta benda mereka, kemudian anak-anak mereka, istri-istri mereka, semuanya selamat. Kita masuk Islam saja, aman. Setelah itu nggak ada yang terbunuh, harta kita nggak ada yang berkurang, dan seterusnya. Pertama itu. Ternyata pilihan pertama ini, pilihan yang ditawarkan pertama kali ini langsung mendapatkan penentangan dari orang-orang Yahudi. Mereka ternyata nggak mau, gengsi untuk masuk agama yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka nggak mau menelan ludah mereka sendiri, karena sebelumnya mereka sudah sesumbar. Agama Muhammad itu adalah agama yang batil. Masih lebih baik agama yang dipeluk oleh orang-orang Quraisy, agama yang berisi kesyirikan. Ya, apa mereka menolak? Pada waktu itu sempat ada di antara Yahudi itu mengingatkan mereka, laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursalun. Kalian ini sudah sangat jelas bagi kalian, dia itu, Muhammad itu betul-betul nabi yang diutus. Jadi ada di antara Yahudi itu yang mencoba mengingatkan rekan-rekannya, dia itu emang nabi, Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Kenapa kalian ragu? Kenapa kalian menolaknya? Dan dia alladzi tajidunahu fi kitabikum, Muhammad itulah yang kalian dapati kabar tentangnya di dalam kitab kalian. Apa yang membuat kalian ragu? Jadi sempat ada yang mengingatkan begitu. Tapi begitulah, ketika hasad dan kesombongan sudah merajai isi hati mereka, mereka menolak mentah-mentah secara kolektif.
Bayangkan, secara bersama-sama mereka tolak pilihan pertama, ogah. Masuk Islam, masuk agama Muhammad, gak mau. Akhirnya pemimpin mereka Ka'ab bin Asad Al-Qurazi menawarkan pilihan kedua. Pilihan kedua kalau begitu, an yaqtulu dzararihim wa nisa'ahum biaidihim wa yakhruju ila nabi bisuyufi muslitin. Pilihan yang kedua, kalian sekarang bunuhi semua anak-anak kalian, bunuhi semua istri-istri kalian, semua kaum wanita kita bunuh semuanya. Anak-anak bunuh juga. Lalu kita kaum laki-laki ini keluar dari benteng itu dengan senjata masing-masing, lalu menyerbu Muhammad dan pasukannya. Menyerbu Muhammad dan pasukannya. Kalau menang itulah yang kita harapkan. Kalau kalah ya sudah, kita nggak ada tanggungan lagi. Jadi bunuhin dulu keluarga masing-masing, anak, istri, kalau ada cucu-cucunya juga bunuhin. Kemudian setelah itu mereka keluar dari benteng menyerbu Rasulullah pasukan. Kalau menang itu yang mereka harapkan. Kalau kalah ya sudah, nggak ada yang dirugikan sama sekali. Anak-anak mereka sudah nggak ada, istri-istri mereka sudah nggak ada lagi. Nggak ada yang bakal didapat oleh Rasulullah dan para sahabat di akhir perang. Ini pilihan kedua. Maka pilihan kedua ini langsung ditolak mentah-mentah. Di antara orang-orang Yahudi itu ada yang berkata, hidup macam apa? Kalau iya kita menang, hidup macam apa yang bakal kita jalani nanti? Tangan kita berdarah-darah sudah membunuhi anak-anak dan istri masing-masing. Ngapain hidup setelah itu? Ya langsung ditolak mentah-mentah. Lalu kata Ka'ab, kalau begitu pilihan ketiga. Pilihan ketiga, an yahjumu ala Rasulillahi wa ashabihi. Sekarang mereka Yahudi Bani Quraizo sama kayak tadi, tetapi jangan membunuhi anak-anak dan istri masing-masing. Mereka langsung keluar menyerbu Muhammad dan sahabat-sahabatnya, tetapi dilakukan pada hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Karena Rasulullah dan para sahabat mereka akan mengira hari Sabtu nggak bakal ada serangan. Karena hari Sabtu adalah hari yang sakral bagi orang-orang Yahudi. Jadi kata Ka'ab, kita tunggu sampai datang hari Sabtu, kita nggak usah bunuhi keluarga kita. Kita tunggu hari Sabtu. Nah, pas hari Sabtu ketika Muhammad dan sahabat-sahabatnya mengira kita akan diam saja, kita serbu mereka. Jadi ingin memanfaatkan efek kejut. Ingin memanfaatkan efek kejut di hari Sabtu. Ketika Muhammad dan sahabat-sahabatnya menyangka kita nggak akan menyerang mereka, kita serang mereka. Kita serang mereka dan nanti mungkin menang, mungkin juga kalah. Tapi setidaknya ada efek kejut. Dan biasanya dalam perang, efek kejut itu menjadi salah satu nilai plus bagi satu pasukan yang melakukan serangan secara tiba-tiba. Ini pilihan ketiga. Ternyata pilihan ketiga juga tetap nggak mau diambil. Bagaimanapun hari Sabtu adalah hari yang mereka hormati dan mereka sudah sangat hafal bahwa di hari Sabtu pernah kejadian orang-orang Yahudi terdahulu dilaknat menjadi kera-kera dan babi-babi karena melakukan pekerjaan di hari Sabtu. Mereka nggak mau. Jadi 3 pilihan yang ditawarkan oleh pemimpin mereka semuanya ditolak. Dan karena 3 pilihan itu ditolak, mereka pun masuk ke dalam kebingungan yang sangat. Apa yang harus mereka lakukan? Dan tentu saja dalam kondisi seperti ini, mereka merasakan kehidupan yang sangat sempit. Mereka nggak tahu mau melakukan apa. Mereka bingung harus melakukan apa. Sementara rasa takut yang mendekam di dalam dada semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin besar. Pemimpin mereka sendiri Ka'ab bin Asad Al-Qurazi yang tadi kita sebutkan,
Setelah mendapati orang-orang yang menolak semua pilihan itu, ya, jadi kesal sendiri. Jadi kesal sendiri. Kenapa? Karena nggak bisa melakukan apa-apa, nggak tahu harus melakukan apa. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah Yahudi Bani Quraiza pada waktu itu. Mereka terus begitu sampai kemudian akhirnya mereka pun menyerah. Dalam artian mereka sudah pasrah, sudah nggak tahu lagi harus melakukan apa. Lam yabqa li Quraiza ba'da raddi hadhil khisal ats-tsalath illa an yanzilu ala hukmi Rasulillah. Setelah berlalu waktu mereka akhirnya nyerah dan pasrah, dan mereka pasrah menyerahkan segala keputusan kepada Rasulullah saja. Lihat, tadi nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ini, akhirnya udahlah kita nyerah saja. Nyerah aja kepada Muhammad. Menyerah saja kepada Muhammad, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhir perkara mereka. Jadi di hari terakhir mereka dikepung, di hari-hari terakhir mereka dikepung, mereka akhirnya menyerah dengan keadaan. Mereka pasrah dan mereka siap menerima apapun yang bakal dijatuhkan oleh Rasulullah kepada diri-diri mereka. Cuma pada waktu itu sebelum mereka keluar dari benteng, mereka pengen ngajak diskusi dulu bekas sekutu mereka di zaman sebelum itu. Jadi dulu sebelum Rasulullah datang ke Madinah, sebelum Islam datang ke kota Madinah, sebelum orang-orang Madinah memeluk Islam, orang-orang Yahudi ini punya sekutu dari kalangan penduduk Madinah. Mereka adalah orang-orang Aus. Mereka adalah orang-orang dari suku Aus. Jadi mereka pengen diskusi dulu dengan orang-orang Aus. Maka mereka mengirimkan pesan kepada Rasulullah, mereka akan menyerah, tapi mereka pengen ngajak bicara dulu salah satu sekutu mereka, yaitu sahabat-sahabat dari kalangan Aus. Maka dikirimlah oleh Rasulullah sahabat Abu Lubabah. Abu Lubabah ini dulunya sahabat dekat, bersahabatan dengan orang-orang Yahudi Bani Quraiza. Mereka orang-orang Yahudi Bani Quraiza pengen dengar pendapat Abu Lubabah. Maka dikirimlah Abu Lubabah masuk ke dalam benteng. Terjadilah percakapan antara Abu Lubabah dan Yahudi tersebut. Kita sholat isya dulu. Setelah sholat isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi telah kita sampaikan cerita bagaimana akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraiza mereka menyerah. Mereka menyerah dan mereka pasrah terhadap keputusan Rasulullah. Akan tetapi waktu itu mereka pengen mendengar pendapat dulu dari salah satu sekutu mereka. Mereka pengen mendengar pendapat salah satu sekutu mereka dulu dari kalangan sahabat-sahabat Aus. Maka dikirimlah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah radhiyallahu anhu dulunya pernah berteman dengan orang-orang Yahudi Bani Quraiza. Dan tentu saja Abu Lubabah ini kenal siapa-siapa orang-orangnya yang ada di tengah-tengah Yahudi Bani Quraiza. Maka berangkatlah Abu Lubabah ke dalam benteng mereka. Ketika mereka menerima Abu Lubabah masuk ke dalam benteng mereka, maka terjadilah perbincangan di antara mereka. Dan waktu itu inti dari apa yang mereka ingin dengar dari Abu Lubabah, apakah mereka menyerah saja kepada Rasulullah
apakah mereka pasrah saja terhadap keputusan yang akan diberikan oleh Rasulullah? Mereka bertanya seperti ini kepada Abu Lubabah. Kata mereka, ya Aba Lubabah, wahai Abu Lubabah, ataro an nanzila ala hukmi Muhammad, apakah kami pasrah saja kepada keputusan Muhammad? Apakah kami pasrah saja terhadap keputusan Muhammad? Kata Abu Lubabah, naam, iya, pasrah saja kalian. Nah, ketika Abu Lubabah mengatakan iya, pasrah saja kalian, pada waktu itu Abu Lubabah tanpa sengaja memberikan semacam isyarat ke lehernya. Jadi kata Abu Lubabah, iya, pasrah saja kalian. Kayak begitu. Isyarat yang diberikan oleh Abu Lubabah artinya apa? Mati. Kalian pasrah saja, kalian mati. Ya. Kalian akan dihukum mati. Nah, ketika Abu Lubabah sudah memberikan isyarat seperti itu, yang artinya adalah kalian akan dihukum mati, maka tiba-tiba Abu Lubabah sadar. Waktu itu Rasulullah belum memberikan keputusan. Apakah Yahudi-Yahudi ini akan dihukum mati atau akan dibebaskan? Jadi waktu itu Abu Lubabah langsung sadar apa yang telah dilakukan barusan berupa isyarat. Ini adalah sesuatu mendahului Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya belum ngasih keputusan, Abu Lubabah sudah bilang begitu. Maka tiba-tiba saja Abu Lubabah merasa bersalah, merasa sangat bersalah, merasa berdosa. Telah mendahului Allah dan Rasulnya dalam satu perkara. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ketika itu terjadi Abu Lubabah segera terdiam, merasa bersalah, langsung pergi tanpa banyak omong. Beliau sangat merasa bersalah. Bahkan saking merasa bersalahnya beliau, dan beliau meyakini itu dosa besar, beliau tidak langsung menghadap Rasulullah. Beliau langsung pergi dari benteng Yahudi itu menuju Masjid Nabawi. Jadi bayangkan sahabat ini betul-betul menyesal, merasa bersalah, merasa berdosa besar, sangat-sangat merasa berdosa. Pergi pulang ke Masjid Nabawi, kemudian menyuruh istrinya untuk mengikatkan dirinya di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Dan waktu itu bersumpah, aku tidak akan melepaskan diri dari tali ini kecuali Rasulullah langsung yang melepaskannya. Aku bertobat kepada Allah dan aku tetap begini sampai tobatku diterima. Rasulullah sendiri yang melepaskan ikatanku. Jadi hadirin, ini sahabat cuma ngasih satu isyarat sudah merasa berdosa, bersalah dan sangat-sangat menyesal. Beliau merasa telah mendahului Allah dan Rasulnya dalam satu perkara. Bayangkan dengan orang-orang zaman sekarang yang sampai mulutnya berbusa-busa mengatakan sesuatu yang itu tidak Allah dan Rasulnya pernah katakan. Tidak pernah Allah dan Rasulnya mengatakan atau menetapkannya, tapi dengan pedenya mengatakan Allah begini, Rasulullah begitu, dan seterusnya dan sebagainya. Sahabat ini hanya satu isyarat begini. Sementara kita dapati di zaman sekarang ada banyak di antara kaum muslimin, orang-orang zaman sekarang ya, mengatakan apa-apa yang tidak Allah katakan, mengatakan apa-apa yang tidak Rasulullah katakan, ya, meyakini ini sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya, padahal nggak pernah sama sekali Allah dan Rasulnya mengatakan atau menyuruh yang seperti itu. Maka tentu saja apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah ini menjadi satu cermin bagi kita betapa besarnya dosa orang yang berkata-kata tentang agama Allah, tentang agama Rasulnya tanpa dilandasi ilmu syar'i. Allah nggak bilang, dia bilang Allah bilang begini kok. Rasulullah nggak mengatakan atau nggak nyuruh, mereka bilang Rasulullah pasti nerima yang kayak begini, tenang saja. Nah, ini yang terjadi waktu itu.
Rasulullah sendiri ketika dapat kabar Abu Lubabah seperti itu, maka Rasulullah nggak bisa melakukan apa-apa, karena itu dikembalikan kepada Allah. Bahkan kata Rasulullah, amma innahu lau ja'ani la astaghfartu lahu Kalau saja Abu Lubabah tadi datang kepadaku kemudian meminta aku supaya mengampuni dosanya, niscaya aku akan memohon ampunan kepada Allah untuk dirinya. Tetapi kalau begini, maka aku tidak bisa melakukan apa-apa hatta yatuballahu alaihi, sampai Allah sendiri yang mengampuni Abu Lubabah. Jadi kembali kepada Allah. Dan akhirnya Abu Lubabah seperti itu di Masjid Nabawi terikat sampai 6 hari lamanya, sampai Allah terima taubatnya. Sampai Allah terima taubatnya. Nah sekarang mungkin Anda bertanya, terus bagaimana makannya, bagaimana dia menunaikan hajatnya, bagaimana dia sholat 5 waktunya? Maka istrinya yang datang untuk membantunya. Kalau pengen menunaikan hajat, dibuka ikatannya, Abu Lubabah menunaikan hajat. Setelah itu datang lagi, kemudian diikat lagi. Kalau pengen sholat, dibuka oleh istrinya, kemudian melakukan sholat, setelah selesai balik lagi ke tiang tempat diikat seperti itu. Ini apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah ini bukan satu hal yang harus kita lakukan andai kita melakukan dosa seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah ini adalah inisiatif beliau sendiri. Dan kita tidak dapat cerita setelah itu ada sahabat yang melakukan hal seperti itu. Hanya Abu Lubabah. Jadi ketika kita berdosa, melakukan satu dosa dan maksiat, maka istighfar, bertobat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap taubat kita itu diterima oleh Allah. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Sekarang kembali kepada cerita. Setelah Abu Lubabah pergi, bagaimana kondisi orang-orang Yahudi Bani Quraisyah? Maka pada waktu itu mereka pun akhirnya menyerah dan kemudian mereka keluar dari benteng. Ketika mereka keluar dari benteng dalam keadaan menyerah, dalam keadaan pasrah seperti itu, Rasulullah segera mengondisikan mereka. Segera mengondisikan mereka. Yang laki-laki dipisah, yang perempuan dipisah, yang anak-anak juga dipisah. Jadi dipisah, ditaruh di tempat-tempat khusus. Yang laki-laki di rumah si ini, yang perempuan di rumah si itu, yang anak-anak juga sama. Kemudian dalam kondisi seperti itu, Rasul belum mengeluarkan keputusan terhadap mereka. Tiba-tiba sahabat-sahabat Ansor dari kalangan suku Aus datang kepada Rasulullah dan memohon kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka ini Yahudi Bani Quraisyah adalah sekutu-sekutu kami di zaman jahiliyah dulu. Berbuat baiklah kepada mereka sebagaimana engkau dulu berbuat baik kepada Yahudi Bani Qainuqa. Yang Yahudi Bani Qainuqa itu sekutu orang-orang Ansor dari suku Khazraj. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Ansor dari suku Aus memohon kepada Rasulullah supaya Rasul berbuat baik kepada orang-orang Yahudi Bani Quraisyah ini. Nah, pada waktu itu Rasulullah SAW menawarkan sesuatu kepada sahabat-sahabat Ansor ini. Ala tardawna an yahkuma fihim rajulun minkum, wahai orang-orang Aus, maukah kalian jika yang memutuskan Yahudi Bani Quraisyah ini, mereka akan dihukum apa, ataukah mereka akan dikasih hukuman seperti apa, adalah salah seorang di antara kalian? Mau enggak kalau misalnya yang memutuskan mereka, yang mengadili mereka Yahudi ini adalah salah seorang di antara kalian? Maka orang-orang Aus berkata, bala, mau wahai Rasulullah, mau, kami mau wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, fadzaka ila Sa'd bin Mu'ad. Kalau begitu sekarang kalian panggil Sa'ad bin Mu'ad, bawa Sa'ad bin Mu'ad. Nah, Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemimpin suku Aus.
salah satu pemimpin suku Aus. Dan beliau waktu itu tidak hadir dalam perang Bani Quraisyah, tidak ikut dalam mengepung benteng Yahudi Bani Quraisyah. Kenapa? Karena beliau sedang dirawat. Jadi ketika terjadi perang Ahzab, beliau terkena anak panah. Dan ternyata luka yang didapat oleh Sa'ad bin Mu'adz ini parah sehingga perlu dirawat. Maka beliau pun dirawat secara khusus sehingga nggak ikut pergi ke benteng Yahudi Bani Quraisyah. Lalu oleh Rasulullah, sahabat-sahabat Aus yang tadi memohon-mohon kepada Rasul disuruh untuk menjemput Sa'ad bin Mu'adz supaya Sa'ad bin Mu'adz mengadili Yahudi Bani Quraisyah ini. Maka para sahabat dari kalangan suku Aus mereka bergembira, mereka segera pergi mencari Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz sendiri waktu itu sedang dirawat di Masjid Nabawi. Jadi oleh Rasulullah sebelum mereka berangkat waktu itu dibikinkan semacam kemah yang di sana Sa'ad bin Mu'adz dirawat, diobati lukanya, dikondisikan luka yang ada pada dirinya supaya sembuh. Ternyata waktu itu belum sembuh. Maka orang-orang Ansor dari suku Aus datang ke Masjid Nabawi lalu menjemput Sa'ad bin Mu'adz. Dinaikkan ke atas hewan tunggangan untuk dibawa ke benteng Yahudi Bani Quraisyah supaya memutuskan nasib Yahudi Bani Quraisyah di sana di hadapan Rasulullah dan para sahabat yang berkumpul di sana. Maka mereka pun datang ke Masjid Nabawi lalu kemudian menjemput Sa'ad bin Mu'adz, dan kepada Sa'ad bin Mu'adz mereka berkata, "Wahai Sa'ad, ajmil fi mawalik, berbuatlah baik kepada sekutu-sekutumu ini." Maksudnya kepada Yahudi Bani Quraisyah. Ahsin fihim, ya, berbuat baiklah kepada mereka. Fa inna Rasulullah qad hakkamaka litahsina fihim. Sungguh Rasulullah sudah menunjuk dirimu sebagai hakim atas orang-orang Yahudi itu supaya engkau perlakukan mereka dengan baik. Wa huwa sakitun la yarji'u ilaihim syai'a. Sementara Rasulullah beliau tidak ikut campur apa-apa atas keputusan terhadap Yahudi Bani Quraisyah. Maksudnya apa? Wahai Sa'ad, engkau sekarang yang megang keputusan, berilah hukuman yang baik kepada Yahudi itu. Perlakukan mereka dengan baik Yahudi itu. Rasulullah yang menyuruh engkau seperti itu. Berlakulah baik kepada Yahudi itu. Ketika mendengar orang-orang Ansor dari suku Aus bilang begini, bilang begitu seperti yang tadi kita sebutkan, Sa'ad dengan tegas berkata, "Laqad ana li Sa'din alla ta'khudhahu fillahi laumatal laim." Sekarang waktunya bagi Sa'ad, sungguh waktunya bagi Sa'ad sekarang, maksudnya bagi Sa'ad pribadi, untuk tidak terpengaruh orang-orang yang ada di sekitar, tidak mengindahkan celaan orang-orang yang mencela. Nah, ini salah satu teladan dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Beliau mengambil ketetapan untuk tidak terpengaruh bisikan kanan dan kiri beliau. Pokoknya beliau sudah mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah, maka beliau akan menjalankan kepercayaan itu dengan baik. Beliau tidak akan terpengaruh dengan orang-orang, mau begini atau begitu, pokoknya beliau akan memutuskan nanti. Maka beliau pun berangkat bersama sahabat-sahabat tersebut menuju benteng Yahudi Bani Quraisyah. Ketika sampai di dekat benteng Yahudi Bani Quraisyah, di tengah-tengah para sahabat, di hadapan Rasulullah, maka pada waktu itu Sa'ad pun turun dari hewan tunggangan. Kemudian beliau berdiri di hadapan orang-orang, di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat. Beliau bersiap-siap hendak memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap Yahudi Bani Quraisyah. Apa hukumannya? Kemudian kalau hendak dihukum, seperti apa hukuman yang akan mereka dapati? Maka sebelum memutuskan, Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada orang-orang, "Hukmi nafidhun alaihim?" Apakah keputusanku ini akan dijalankan kepada Yahudi itu? Qalu na'am.
Kata orang-orang, kata sahabat-sahabat waktu itu, ya, apapun keputusanmu akan dijalankan, akan ditaati terhadap Yahudi-Yahudi itu. Kemudian Sa'ad berkata lagi, bertanya lagi kepada para sahabat yang lainnya, wa alal muslimin, apakah keputusanku ini berlaku bagi kaum muslimin yang lainnya, orang-orang suku Khazraj, orang-orang muhajirin? Qalu na'am, ya, keputusanmu apapun itu berlaku bagi semua kaum muslimin di sini. Kemudian Sa'ad bertanya lagi yang ketiga, wa ala man hahuna, apakah juga kepada yang ada di sini, sambil ngasih isyarat ke arah Rasulullah. Karena tentu saja di sana ada Rasulullah. Maksudnya apa? Kata Sa'ad, apakah keputusanku ini juga berlaku bagimu wahai Rasulullah? Jadi waktu itu Sa'ad ngasih isyarat, ya, ngasih isyarat dengan wajah beliau. Jadi bukan nunjuk. Apakah keputusanku ini nanti berlaku juga bagi yang di sini? Maksudnya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, na'am wa alayya, ya, keputusanmu apapun itu juga berlaku atas diriku. Maksudnya apa? Aku nggak akan protes, aku akan menjalankannya. Apapun yang kau putuskan, kita akan laksanakan terhadap Yahudi-Yahudi ini. Nah, jadi hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, inilah apa yang dilakukan Sa'ad sebelum mengadili Yahudi-Yahudi Bani Quraisyah. Setelah beliau mendapatkan kepastian dari semua yang hadir, dari Rasulullah, dari sahabat-sahabat Ansor, dari sahabat-sahabat Muhajirin, dari orang-orangnya sendiri suku Aus, kata Sa'ad bin Mu'adz, fa inni ahkumu fihim, maka aku putuskan mereka Yahudi-Yahudi Bani Quraisyah itu, an yaktular rijal, yang laki-laki dewasanya semuanya dipenggal, wa tasbidzurriyah, lalu anak-anak dijadikan tawanan, wa tuqsimul amwal, wa tuqsimal amwal, kemudian harta benda mereka dibagi-bagikan semuanya. Kita ulangi, fa inni ahkumu fihim, aku putuskan untuk mereka Yahudi-Yahudi Bani Quraisyah, an yaktular rijal, yang laki-laki dewasanya dihukum mati semuanya, dipenggal, wa tasbiyaz zurriyah, anak-anak mereka, wanita-wanita mereka semuanya diperbudak, wa tuqsimal amwal, dan harta benda mereka dibagi-bagikan sebagai ghanimah. Ketika Sa'ad bin Mu'adz berkata seperti itu, maka orang-orang suku Aus kaget. Mereka nggak nyangka pemimpin mereka memberikan keputusan seperti itu. Mereka mengira Sa'ad bin Mu'adz akan mengampuni mereka, memaafkan mereka, sebagaimana dulu pernah kejadian pada Yahudi-Yahudi Bani Qainuqa. Ternyata yang terjadi sebaliknya, dihukum mati, diperbudak, dibagi-bagikan ghanimahnya, harta benda Yahudi tersebut. Maka Rasulullah SAW bertakbir. Lalu Rasulullah berkata, laqad hakamta fihim bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Wahai Sa'ad, sungguh yang engkau putuskan ini adalah sesuai dengan keputusan Allah dari atas langit ketujuh. Jadi Rasul memberi kabar kepada Sa'ad, keputusan itu adalah sesuatu yang Allah juga setujui, Allah sepakati atas Yahudi-Yahudi Bani Quraisyah. Maka setelah itu Sa'ad bin Mu'adz dikembalikan ke kemahnya di Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah perintahkan para sahabat untuk mengondisikan semua Yahudi Quraisyah yang ada. Kemudian Rasulullah perintahkan sebagian sahabat untuk menyiapkan semacam lubang besar di tengah-tengah pasar Madinah. Jadi digali semacam lubang besar, ya. Bayangin kayak apa? Kayak kita lagi nyembelih sapi kurban. Kan kita gali dulu tuh lubangnya tuh. Nah, kayak gitu. Tapi ini tapi ini bentuknya besar. Bentuknya besar, digali lubang yang besar di tengah-tengah pasar Madinah. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada sahabat yang lain untuk membawakan sekelompok demi sekelompok
kaum laki-laki dewasa Yahudi Bani Quraizo ke pasar Madinah. Jadi digiring. Satu kelompok terdiri dari berapa orang dibawa ke pasar. Diikat mereka, dibawa ke pasar, kemudian disuruh bersimpuh, dipenggal satu-satu. Dibawa lagi kelompok berikutnya. Terus begitu. Sampai kemudian total yang dihukum mati dari laki-laki dewasa Yahudi Bani Quraizo antara 600 sampai 700 orang. Jadi nggak main-main. Dan inilah harga sebuah pengkhianatan. Makanya pengkhianatan itu nggak main-main. Pengkhianatan itu adalah sesuatu yang besar. Lihat, Yahudi Bani Quraizo dihukum mati, laki-laki dewasanya. Dibawa satu kelompok, dipenggal. Bawa kelompok kedua, dipenggal. Terus begitu, sampai selesai. Dan totalnya antara 600 sampai 700 orang. Lalu Rasul perintahkan kepada sebagian sahabat yang lainnya untuk memeriksa di kalangan anak-anak Yahudi Bani Quraizo. Apakah di antara anak-anak Yahudi Bani Quraizo yang sudah dipisahkan itu ada yang sudah tumbuh bulu kemaluannya? Kalau ada, penggal juga. Dan ini salah satu bukti bahwa di antara tanda seorang anak itu sudah balik adalah tumbuh bulu kemaluan. Kan kadang-kadang jakunnya nggak kelihatan atau belum muncul jelas, maka diperiksa bulu kemaluannya. Ternyata ada, dipisahin. Dibawa juga ke sana, dipenggal. Karena dihitung sebagai orang dewasa. Jadi diperiksa, ternyata ada beberapa yang sudah tumbuh bulu kemaluannya, lalu dipenggal. Dibawa ke pasar Madinah, dipenggal. Setelah selesai kalangan anak-anak, Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk mengecek di tengah-tengah kaum wanita Yahudi Bani Quraizo, apakah ada seseorang yang melemparkan batu ke arah kepala sahabat Khalad bin Suwaid. Jadi ketika sedang dikepung, benteng Yahudi Bani Quraizo sebelum ini, ketika sedang terjadi pengepungan, ada seorang wanita tiba-tiba melemparkan batu gilingan dari atas benteng, lalu batu itu jatuh menimpa kepala sahabat, namanya Khalad. Sahabat yang kena batu itu namanya Khalad. Kena batu gilingan, nggak kebayang kan, batu gilingan dilempar dari atas benteng, meluncur deras, kena kepala Khalad, langsung mati di tempat, pecah. Rasulullah suruh para sahabat cari di kalangan wanita siapa yang telah melemparkan batu gilingan itu. Dicari, dapat. Maka wanita ini dipisahkan, dibawa ke pasar Madinah, dipenggal juga sebagai balasan atas apa yang dilakukannya kepada sahabat Khalad bin Suwaid. Dan memang selama pengepungan hanya satu sahabat yang terbunuh dalam pengepungan itu, yaitu Khalad bin Suwaid radhiyallahu anhu. Nah, setelah selesai semua itu, ghanimah atau harta milik Yahudi Bani Quraizo yang ada di dalam benteng segera dikondisikan, lalu dibagi-bagikan sebagai ghanimah. Sahabat-sahabat yang datang ke benteng Yahudi Bani Quraizo sambil mengenakan tunggangan, hewan tunggangannya dikasih 3 bagian. Sementara sahabat-sahabat yang berjalan kaki dikasih 1 bagian. Setelah selesai pembagian ghanimah, lalu kaum wanita dan anak-anak yang tadi sudah diperbudak, dijadikan sebagai tawanan, disuruh untuk dijual di pasar budak. Waktu itu Rasulullah menugaskan sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Sahabat Muhammad bin Maslamah ini membawa tawanan-tawanan itu untuk dijual di pasar budak. Di sini sebutkan dibawa oleh Muhammad bin Maslamah untuk dijual di salah satu pasar budak yang ada. Oh ya, di sini sebutkan, jadi budak-budak yang ada waktu itu, kaum wanita dan anak-anak yang sudah ditawan, diperbudak, dibawa ke pasar budak yang ada di Najd, lalu dijual di sana. Dijual di sana
sekaligus juga dijual benda-benda berharga yang didapat oleh kaum muslimin dari benteng Yahudi Bani Quraiza. Dijual semuanya, kemudian keuntungannya dibagi-bagikan sebagai ghanimah. Nah, ini akhir dari apa yang terjadi pada Yahudi Bani Quraiza. Memang pada waktu itu ada beberapa orang Yahudi Bani Quraiza masuk Islam. Maka mereka pun dibebaskan. Mereka dibebaskan dan menjadi sahabat-sahabat Rasulullah. Sementara sisanya yang banyak itu dijual di pasar budak yang ada di Najd. Yang ada di Najd. Baik. Nah, sahabat yang ditugasi oleh Rasulullah menjual di pasar budak yang ada di Najd namanya Sa'ad bin Zaid, ya. Sa'ad bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, setelah selesai kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing dan total pengepungan itu berlangsung selama 25 hari, ya. Selama 25 hari. Setelah selesai mereka pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kabar meninggal dunia Sa'ad bin Mu'adz. Dan itu sesuatu yang enggak mereka duga. Tiba-tiba ketika mereka sudah sampai di rumah, sudah mulai istirahat, mereka dapat kabar Sa'ad bin Mu'adz mengalami pendarahan. Ternyata enggak bisa dihentikan dan kemudian meninggal dunia. Maka Rasulullah, para sahabat mereka pun bersedih dan mereka segera mengurus jenazah sahabat Sa'ad bin Mu'adz, orang yang tadi sudah memutuskan vonis terhadap Yahudi Bani Quraiza. Setelah selesai diurus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tiba-tiba bersabda kepada para sahabat, "Ihtazza arsyur Rahman li mauti Sa'ad ibn Mu'adz." Kata beliau, arsy Ar-Rahman, arsy Allah berguncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Dan kemudian setelah itu, ketika mereka mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'adz untuk dikuburkan, mereka sahabat-sahabat yang mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'adz, mereka mendapati jenazah Sa'ad bin Mu'adz terasa ringan. Padahal Sa'ad bin Mu'adz tubuhnya betul-betul besar. Orangnya gede, harusnya kan berat. Ternyata ringan. Maka mereka kemudian cerita kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Innal malaikata kanat tahmiluh." Sesungguhnya para malaikat juga ikut membawa jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Nah, inilah sahabat yang tadi telah memberikan keputusan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz sendiri dalam salah satu sabda Rasulullah termasuk di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Kata Rasulullah, sesungguhnya sapu tangan milik Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini adalah kabar gembira bahwa Sa'ad bin Mu'adz menjadi salah satu penghuni surga. Dan ketika meninggal dunia pada waktu itu, beliau masih berumur 36 tahun. Radhiyallahu anhu. Yang jelas, sahabat-sahabat Ansor dari kalangan suku Aus, mereka kehilangan Sa'ad bin Mu'adz. Mereka kehilangan sosok pemimpin besar mereka. Dan ternyata Sa'ad bin Mu'adz, beliau pernah berdoa supaya jangan wafatkan dahulu sebelum selesai urusan Yahudi Bani Quraiza. Dan inilah yang tadi kita sampaikan. Beliau meninggal dunia setelah Yahudi Bani Quraiza dihukum dan diberikan sanksi yang tadi diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian sebagai penutup, kata Al-Mubarakfuri rahimahullah, wa anzalallahu ta'ala fi ghazwatil Ahzab wa Bani Quraiza ayatin min suratil Ahzab. Allah Ta'ala telah menurunkan tentang kejadian-kejadian di perang Ahzab dan perang Bani Quraiza ini beberapa ayat di dalam surat Al-Ahzab. Jadi kejadian-kejadian yang penting dalam perang Ahzab dan Bani Quraiza, Yahudi Bani Quraiza disebutkan di dalam surah Al-Ahzab, sehingga bisa kita rujuk dan bisa kita lihat tafsirnya. Kita bisa gali pelajaran-pelajaran yang ada di sana. Allahu a'lam bishawab. Inilah akhir pembahasan kita terhadap Yahudi Bani Quraiza. Dan sekali lagi sebagian ulama menilai ini menjadi bagian dari perang Ahzab.
Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga duduknya kita dari tadi sejak ba'da maghrib sampai sekarang terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah yang bisa menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.